وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dzakartum ittifaqul ulama'i ala tahrimil ismil mu'abbad li ghairillah. Kalian sudah, bahwasanya para ulama kan sudah menyebutkan bahwasanya para ulama sepakat tidak boleh memberikan nama anak dengan nama kata abdun yang dilanjutkan dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi, Abdus Syams, hambanya matahari, enggak dibolehkan. Ya, sepakat para ulama. Fa kaifa yattafiquna ala dzalika? Bagaimana mungkin kalian sepakat seperti itu? Para ulama sepakat padahal waqad shahha anhu sallallahu annahu qala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ta'ish abdud dinar, ta'ish abdud dirham. Celakalah abdud dinar, hambanya dinar, celakalah hambanya dirham. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan kata hamba dengan dinar dan dirham. Ini bagaimana? Tapi tadi enggak boleh. Tapi di sini Rasulullah SAW malah beliau sendiri menyebutkan ada abdud dinar dan abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah para penghamba dirham. Demikian juga dalam hadis sahih beliau mengatakan anan nabi la kidb, aku adalah nabi, tidak ada kedustaan. Ana ibnu Abdil Muttalib, aku adalah anak Abdil Muttalib, Abdil Muttalib. Abdul Muttalib kan kakek beliau. Rasulullah menyebutkan di sini abdun dengan al-Muttalib. Muttalib ini kan hamba. Muttalib ini kan nama orang. Jadi kenapa Rasulullah menyebutkan aku adalah anak dari Abdul Muttalib, padahal al-Muttalib itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah ada muncul pertanyaan. Ternyata dalam hadis ada Rasulullah menyebutkan Abdud Dinar, Abdud Dirham, Abdul Muttalib. Ini bagaimana? Padahal sebelumnya kan dilarang. Sudah sepakat para ulama. Nah, demikian. Jawabannya ikhwah, amma qaulu sallallahu alaihi wasallam ta'isha abdud dinar falam yarid bihi al-ism innama arada bihi al-wasf wad du'a ala man ta'abbada qalbahu dinaran wa dirhaman wa faradiya bi ubudiyatihima an ubudiyati rabbih tabaraka ta'ala. Adapun beliau mengatakan ta'isha abdud dinar, ta'isha abdud dirham, celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Ini maksudnya bukan penamaan, tapi ini menyebutkan sifat orang, di mana Rasulullah SAW mendoakan celaka, di mana adanya orang-orang yang hatinya menjadi hamba, menjadi budak terhadap dinar dan dirham. Ya, dan ridho dengan
penghambaan tersebut ketimbang penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bukan Rasulullah ridho dengan orang-orang yang menghamba abdud dinar dan abdud dirham, bukan. Rasulullah di sini konteksnya adalah konteksnya bukan ridho dengan itu, tapi Rasulullah itu sedang mencela orang yang menghambakan dirinya kepada dinar dan orang yang menghambakan dirinya kepada dirham. Itu maksudnya, bukan nama di sini. Nah, demikian. Ya, saya ulangi. Ketika Rasulullah katakan, ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham, celaka hamba dinar, celaka penghamba dirham. Di sini Rasulullah bukan ridho dengan nama itu. Bukan juga Rasulullah menyebutkan itu sebuah nama, tapi Rasulullah sedang mencela orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dirham dan dinar, menghambakan dirinya kepada dunia. Ya, tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena dia sangat menghambakan dirinya kepada uang sehingga dia tak perhatian dengan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendahulukan kepentingan dunianya ketimbang kepentingan akhiratnya. Itu yang dimaksud. Jadi di sini bukan penamaan. Amma qauluhu ibnu Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib. Adapun beliau mengatakan aku adalah ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Ini ma'annal Muttalib laisa min asma'illah, padahal Muttalib itu bukan nama Allah. Fahadza laisa min babil insya tasmiyah. Ini permasalahannya bukan sebuah pernyataan ataupun perintah dalam penyebutan nama. Innama huwa min babil ikhbar bil ismil ladzi urifa bihi al musamma duna ghairihi. Di sini ini Rasulullah menyebutkan itu, yaitu sekedar memberitahu dengan sebuah nama yang sudah masyhur di kalangan orang Arab pada waktu itu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pemimpin Mekah pada waktu itu, pemimpin kota Mekah, orang terpandang, terhormat pada waktu itu, yaitu kakeknya Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah SAW bukan dalam rangka ridho dengan nama itu, tapi Rasulullah ingin memberitahu beliau adalah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini supaya orang tahu, ya. Dan Abdul Muttalib itu adalah orang yang sudah dikenal siapa orangnya, yang dikatakan Abdul Muttalib. Nah, demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Misalnya begini loh, ada seorang yang sudah sangat terkenal, ya, seorang yang sangat terkenal, misalnya namanya adalah Abdus Syams, misalnya Abdus Syams, yaitu kalau diartikan hambanya matahari, ya. Misalnya kita termasuk famili dia, kita katakan kepada kawan-kawan, saya ini familinya Pak Abdus Syams. Orang langsung tahu Pak Abdus Syams itu siapa, karena dia orang terkenal, yang famous di negara mereka. Saya familinya Pak Abdus Syams. Jadi di situ bukan artinya ridho dengan penamaan itu, tapi maksudnya adalah sekedar memberitahu saya familinya Pak Abdus Syams. Bukan untuk menetapkan bolehnya memberi nama Abdus Syams. Itu ikhwafiddin. Nah, itulah posisi Rasulullah SAW pada waktu itu. Jadi Rasulullah sekedar memberitahu, ya, karena orang-orang sudah tahu siapa yang bernama Abdul Muttalib tersebut. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.